sekarang gue harus ikut tantangan tebak warna. Iya kak, kalau kakak nggak ikut dalam tantangan itu, dunia ini bakal musnah. Yang bener aja, rugi dong. Makanya kakak harus ikut. Tenang aja, tebak-tebakannya dimulai dari yang gampang kok. Kakak nggak yakin deh, soalnya kakak peringkat 1 dari belakang. Anak TK juga bisa nebak warna kali kak. Kakak harus melewati 5 level. Terus kalau kakak gagal gimana? Kalau kakak gagal sebanyak 3 kali, dunia ini bakal musnah juga. Wah, keselamatan dunia ini ada di tangan gue. Warna kematian itu apa ya? Duh, baru level 1 aja udah susah banget. Itu gampang banget loh, ibu bisa bantu kamu. Kalau gitu cepet bantuin aku, Bu. Jawabannya putih. Putih? Loh, kok salah sih? 2 kali lagi dunia ini bakal musnah. Saya nggak sabar banget. Oh, jadi Bu Guru ngejebak saya? Jahat banget sih. Kalau gitu saya bakal tebak sendiri aja. Warna hitam? Waduh, dia bener lagi. Oh, jadi ini orang yang ikut tantangan tebak warna itu. Jadi ini yang harus kita puja-puja biar kita bisa selamat. Kalian kenapa sih? Kok kayak dendam banget sama gue? Kita berdua tuh gak terima karena cuman lo yang dipuji-puji sama semua orang. Karena lo bisa nyelamatin kita. Oh alah, cuman karena itu. Emangnya cuman gue yang ikut dalam permainan ini? Iya, cuman lo seorang. Kalau aja gue bisa rebut posisi lo itu. Kalau gue cuma ikut-ikutan sama kawan gue ini yang agak lain. Udah ya, gue mau lanjut tebak warna lagi nih. Pokoknya nama lo gak bakal bisa dipuji orang-orang lagi karena lo gak bisa nyelesain tebak warna ini. Sirik aja lo, gue bakal buktiin kalau gue berhasil. Hah? Warna Indonesia ini maksudnya apa? Gitu aja masa nggak tahu kak? Warna bendera Indonesia apa? Bendera Indonesia itu merah. Aha, merah dan... Duh, apa ya? Kakak lupa karena udah lama nggak belajar. Kakak kan peringkat terakhir. Cluenya warna kertas, kak. Alah, merah putih ya? Yeay, kakak harus berhasil karena kakak memegang nyawa banyak orang. Tenang aja, dek. Lalala. Wah, emangnya ada yang namanya warna janda? Kira-kira warna apa ya? Mungkin warna ungu? Yes, bener. Selanjutnya, berhenti. Kamu harus keluar dari tebak warna ini sekarang juga. Loh, emangnya kenapa, Pri? Saya kan harus menyelamatkan orang-orang dengan menyelesaikan tebak warna ini. Kamu kurang briefing ya? Kalau kamu kalah sebanyak 3 kali, orang-orang bakal musnah kan? Saya udah tahu. Udah deh, jangan ikut campur urusan saya. Yuhu, aku pulang. Ih, kakak harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Loh, kenapa kamu ngusir kakak? Emangnya kakak ada salah apa sama kamu? Karena kakak ikut dalam tantangan tebak warna itu. Ternyata itu adalah tantangan terkutuk, kak. Lah, bukannya cuman kakak yang bisa menyelamatkan semua orang, kata kamu. Iya, tapi ternyata ada sisi gelapnya, kak. Dan itu adalah... Adek, kenapa tiba-tiba meninggal? Hah? Emangnya ada yang namanya warna iblis? Kira-kira jawabannya apa ya? Mungkin hitam? Waduh, kalau salah 1 kali lagi dunia ini bakal kiamat kan? Mampus gue. Oh, gue tahu jawabannya. Mampus gue. Oh, gue tahu jawabannya. Warna oranye. Waduh, kenapa malah salah? Berarti gue udah salah sebanyak 3 kali dong. Gawat, Vel. Sebentar lagi dunia bakal musnah. Tapi nggak terjadi apa-apa tuh. Itu artinya gue masih bisa nebak. Ini aneh, harusnya sekarang dunia ini udah kiamat. Hush, gak boleh ngomong kayak gitu. Ya udah deh, gue mau lanjut nebak. Iblis kan identik dengan warna merah. Jangan-jangan jawabannya warna merah. Yes, bener. Peri, saya udah salah sebanyak 3 kali, tapi nggak terjadi apa-apa tuh. Dunia ini masih aman. Itu karena kamu diberi keringanan oleh sistem. Hah, keringanan? Iya, sebagai gantinya kamu akan kedatangan sebuah malapetaka. Saya nggak bakal percaya sama omongan peri. Kita lihat aja nanti, kamu sudah telat kalau mau mundur dalam tebak warna ini. Saya nggak bakal mundur dan tetap terus maju. Pede banget sih kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kok tiba-tiba banget, gak ada angin, gak ada hujan? Karena aku memang sudah suka sama kamu sejak TK. Sejak TK nggak tuh? Kalau gitu berarti kamu adalah penggemar rahasia aku dong. Iya, aku aja tahu kalau kamu ikut tantangan tebak warna loh. Wah, iya, kalau kamu tahu segala sesuatu tentang aku, kalau gitu aku mau deh jadi pacar kamu. Oke, malam ini aku jemput kamu di rumah jam 7 malam ya. Asik! Kenapa warna yang terakhir itu nggak muncul-muncul ya? Kan gue udah bilang kalau lo nggak mungkin bisa lolos. Kenapa lo pengen banget sih kalau gue nggak lolos? Gue lebih baik mati daripada ngeliat lo dipuja-puja sama semua orang. Apa lo bilang? Kukira kita teman. Gue nggak pernah nganggap lo sebagai teman gue.
Sebagai balas dendam gue bakal selesain tantangan tebak warna ini. Coba aja kalau bisa, lo kan udah sekarat tuh. Kamu udah siap? Yuk kita berangkat. Iya udah siap, tapi sebelum itu... Kamu lagi nungguin tebak warna yang terakhir kan? Kok kamu tahu? Gak penting aku tahu dari mana. Sekarang yang penting adalah cara memancingnya adalah dengan cara kita ngedate. Kalau gitu, ayo kita pergi sekarang juga. Pokoknya aku bakal bantuin kamu sampai selesai tebak warna ini. Kamu dukung aku? Emang deh kamu pacar terbaik karena teman-teman aku yang lain itu pada nggak mendukung. Wah, akhirnya muncul. Tapi warna planet Mars itu apa? Gue selalu bolos pelajaran lagi. Aku tahu jawabannya, tapi kamu harus janji sama aku kalau kamu akan bersama denganku selamanya. Apa-apaan? Gue kan baru pacaran sama dia. Kayaknya nih cowok lebay deh. Jadi mau atau tidak, kamu harus segera memberikan jawabannya. Iya mau, aku bakal sehidup semati sama kamu. Jawabannya adalah merah. Merah. Sekarang saatnya kamu mendapatkan malapetaka karena kamu sudah salah sebanyak 3 kali kan? Apa? Jadi kamu adalah orang yang diutus oleh sistem? Jahat banget, udah nipu aku. Kita akan tinggal di planet Mars, berdua saja. Oh no. Wah, mulai sekarang gue bisa beli rumah sebanyak apapun yang gue mau. Enggak dong kak, kakak bisa beli rumah menggunakan sisa umur kakak. Berarti sisa umur kakak menjadi pengganti uang dong. Betul sekali, makin banyak yang kakak beli, kakak makin cepet mati. Hush, gak boleh ngomong gitu. Kamu nyumpahin kakak cepet mati ya? Pilih rumah yang mewah ya kak, biar kita bisa tinggal sama-sama. Kakak gak mau ngajak kamu karena kamu doain kakak cepet mati. Kira-kira sisa umur gue berapa ya? Wah, masih ada 1 abad, berarti umur gue panjang dong. Lo lagi ngapain sih, Vel? Kok kelihatannya sibuk banget? Gue lagi sibuk beli rumah pakai sisa umur gue. Terus setelah dibeli bakal lo apain tuh rumah? Itu bisa dipikirin nanti. Yang penting sekarang gue beli sebanyak apapun dulu mumpung masih murah. Murah lo bilang? Iya, harga 1 rumah itu cuma 1 tahun umur gue doang. Wah, murah banget. Gue kalau jadi lo udah gue borong sih. Emang udah ngeborong. Nanti pulang sekolah kita jadikan mau kerja kelompok di rumah lo. Rumah gue, ada masalah ya? Kayaknya nggak bisa di rumah gue deh, soalnya barusan gue beli banyak rumah. Kan bingung mau kerja kelompok di mana. Halah, paling lo cuma omong doang kan? Gue serius, rumah yang gue beli pun yang mewah-mewah loh. Dapat uang dari mana lo? Lo kan belum kerja. Kalau itu rahasia. Lebih baik kamu berhenti beli-beli rumah menggunakan sisa umur itu, nak. Loh, emangnya kenapa, Mah? Ada masalah ya? Kamu bisa meninggal kalau berlebihan. Astaga, Ma, tenang aja, karena harga rumahnya murah-murah kok. Harga rumah yang murah itu pasti karena rumahnya berhantu atau bekas mayat. Mama sembarangan ya kalau ngomong, malah ngatain rumah-rumah aku. Kalau kamu gak percaya, lihat aja nanti. Mama cuma gak mau kehilangan kamu, karena kamu kan anak kesayangan Mama. Feli, selamat ya. Hah, selamat apa? Gue kan gak ada ikut lomba apa-apa. Lo sekarang udah terkenal, nama lo terpampang di mana-mana. Kok bisa terpampang? Karena apa? Karena lo punya banyak rumah, lo dikenal sebagai miliarder sejak kecil. Wah, kok gue baru tahu sih? Tapi hati-hati, Vel. Kota kita ini kan banyak maling, jadi rumah lo bisa dimalingin. Oke, nanti gue bakal gembok semua rumah gue. Lah, kenapa pilihan kali ini jelek banget? Mana rumahnya serem lagi? Iu, Kak, jangan dibeli. Emang kenapa, Dek? Larangan adalah perintah, kan? Bisa aja kan rumah itu banyak hantunya atau banyak malingnya? Kamu kebanyakan berpikir negatif, Dedek. Pokoknya jangan dibeli ya, Kak. Aku nggak mau pindah ke rumah itu. Kalau kamu nggak mau, berarti kakak sendiri aja yang pindah. Kakak? Hanya ada 1 rumah yang dapat kamu tempati. Oke, kalau gitu aku bakal pilih rumahnya. Tidak, sistem akan memilih secara random. Yah, kok malah dapat rumah yang jelek ini sih? Kamu akan terpindah ke rumah itu dalam hitungan 3, 2, 1. Semoga aja rumahnya nggak seburuk bayangan gue. Selamat datang. Mana akses masukmu? Hah? Akses masuk? Emangnya ada? Gue bakal makin pintar kalau gue dandan atau kotor. Siapa juga yang mau jadi kotor? Ya jelas dandan dong. Udah cantik, pintar lagi. Kalau kamu cantik dan pintar itu bakal bahaya loh, nak. Bahaya kenapa lagi sih, Mah? Orang-orang bakal gencar kamu dan kemungkinannya kamu bakal diculik. Mama tenang aja, aku kan udah dewasa, jadi aku nggak mungkin diculik. Udah ya, aku mau lanjut dandan dulu. Wih, tumben banget lo dandan ke sekolah. Kena angin apa lo? Gue harus dandan terus kalau mau pinter.
Lo pinter? Bukannya lo peringkat 1 dari belakang ya? Jangan remehin gue deh, karena mulai detik ini gue bakal semakin pintar. Kalau gitu lo ikut lomba aja, biar lo bisa buktiin ke gue kalau lo beneran pinter. Oke, siapa takut? Wah, iya bener. Dari auranya udah kelihatan nih kalau lo pinter. Ini belum sepenuhnya. Lihat aja nanti kalau persentasenya udah 100%. Felix, ini dia nilai ujianmu. Sebuah peningkatan yang besar ya. Wah, dapat 90. Keren banget kan aku? Kok lo bisa tiba-tiba jadi pinter sih? Jangan-jangan lo nyontek ya? Heh, sembarangan ya kalau ngomong. Gue ini beneran pinter. Sudah, daripada teman-temanmu gak percaya, mending kamu buktikan dengan cara ikut lomba kepintaran. Boleh aja, saya emang berniat ikut kok, Bu. Pulang sekolah nanti kita bakal adakan lombanya ya. Hah? Secepat itu? Gawat, gue udah mentok di presentase ini. Gimana cara naikinnya lagi ya? Gue udah mentok kehabisan ide. Lo kelupaan satu hal, yaitu rambut lo. Oh iya, gue belum styling rambut gue. Sebelum styling harus dikeramas dulu dong biar bagus. Oke, tapi gue belum nemuin apa produk yang cocok sama gue nih. Tenang aja, gue punya saran nih. Pakai produk dari Macarizo. Wah, pertama keramas dulu nih pakai shampoo dan conditioner dari Macarizo. Dilanjutkan dengan hair masknya. Di sini aku pakai yang varian black chocolate yang cocok banget buat rambut kering dan kusam. Dapat mencegah kerusakan pada rambut serta dapat menjaga kualitas rambut. Langsung aja dioleskan di rambut dan dipijat perlahan ya. Terus tunggu sekitar 10-15 menit dan dibilas. Jadi hair masknya ini diperkaya dengan ekstrak cocoa murni. Ini aku lagi keringin rambutnya dan hasilnya super lembut banget rambut aku. Yakin gak mau rawat rambut kalian? Yuk cobain Macarizo. Sekarang gue udah pinter. Lo udah mengakui kan, Kay? Emangnya persentase kepintaran lo berapa? 100%. Tapi kenapa lo tahu tentang persentase kepintaran? Mulai sekarang semua orang bisa melihat persentase kepintarannya di atas kepala masing-masing. Apa? Jadi sekarang kekuatan gue udah gak spesial lagi? Sekarang sih semua orang lagi berlomba-lomba buat mencapai persentase tertinggi. Dan gue berusaha mengalahkan lo loh. Val, ajarin gue dong gimana cara naikin persentase kepintaran. Emangnya lo gak tahu gimana cara pakainya? Gak tahu karena kekuatan ini tiba-tiba ada aja. Kalau gitu gue gak mau ngajarin karena gue gak mau nambah saingan gue. Ya ampun, pelit ilmu banget sih. Emangnya persentase lo berapa? 100%. Gue gak percaya. Lomba ditiadakan dan ibu akan mengumumkan orang yang pantas mendapatkan mahkota ini. Orangnya itu siapa, Bu? Dia adalah orang yang punya persentase kepintaran di 100%. Yang dimaksud Bu Guru itu kan gue. Saya orangnya.